Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, kita masih membahas hadis-hadis tentang sifat salat Nabi, di mana di dalam riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman, salatlah dengan sambil berdiri, atau salatlah dengan posisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, maka jika tidak mampu salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, maka jika tidak mampu, maka salatlah dengan sambil berbaring. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, yadullul hadis ala maratib salatil maridil maktubah. Hadis ini menunjukkan tentang urutan salat bagi orang yang sedang dalam keadaan sakit. Yang dimaksud adalah salat fardu atau salat wajib. Karena berbeda hukumnya salat fardu dengan salat wajib, di mana salat fardu dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah sekalipun dalam keadaan sehat dan tidak ada uzur, boleh salat sambil duduk ketika memang dia mungkin dalam kondisi menginginkan hal itu. Itu untuk salat sunnah. Tetapi salat fardu ada marotib, ada urutan. Fayajibu alaihil qiyami in qadar alaihi, maka wajib salat sambil berdiri jika memang dia mampu. Pokoknya kuat ngadeg ya wajib karo ngadeg. Mengapa Mas deneng salat fardu kok karo jagung nyuman dan bengkek ya? Lah kuat ngadeg apa ora? Kuat jane ya ora kena nek salat fardu. Berbeda dengan salat sunnah. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam kitab ini, li'annahu ruknun min arkanis salatil maktubah, karena berdiri merupakan salah satu
rukun daripada rukun-rukun salat. Walau mu'tamidan au mustanidan ila syai'in, sekalipun dia harus bersandar. Jadi walaupun dalam kondisi asik kuat ngadeg, cuma mungkin kondisinya wis sepuh karo lendean mboten napa-napa Pak, sekalipun dia bersandar. Min aso, bersandar dengan tongkat karo nyekel teken umpamane. Masalah apa? Nek ora sok teken rubuh wae umpamane. Karena apa? Jadi sikile tambahi siji, sikile dewek loro tambahi teken siji. Nah, sekalipun dia sambil bersandar. Contohnya bersandar dengan tongkat. Au jidarin, atau bersandar dengan dinding. Ya wong jenengane wong wis tua, umur 85, umpamane nggih salat terus qadarullah imamnya bacanya mandan panjang. Khawatir mbok ora kuat, ya kira-kira salatnya mandan edek dabag kaya gue. Mungkin nang buri utawi mungkin kadang wonten masjid sing asiana tiang nang sanding tiang. Kok kira-kira ora kuat lendean maring tiang. Lah kecuali wis lendean wis ora kuat, gelebrek mengisor lah niku dalam kondisi tertentu berarti wis ora kuat ngadeg. Jadi sekalipun dalam keadaan sambil bersandar, baik dengan tongkat ataupun bersandar dengan dinding, au nahwi dzalik, ataupun yang lainnya, fa illam yastati' al-qiyam au syaqqa alaihi, maka jika tidak mampu untuk berdiri atau sulit baginya untuk berdiri, fatalzamuhu qa'idan, maka ia wajib sholat sambil duduk. Dan surah kuat ngadeg mbeke jagong baru duduk. Lagi ngadeg biasa kuat, ya ban meng pasar wae kuat Pak, sholatnya karo jagong. Kalau sholat wajib maka wajib sambil berdiri kalau dia masih mampu untuk berdiri. Long dolan nonton bal-balan nganti suwe yang jangleng ya kuat aja gue ya. Nah, tapi begitu sholat ora kuat jangleng umpamane. Contoh ini contoh. Maka jika tidak mampu maka dia wajib sambil duduk. Walau mustanidan au muttaki'an, sekalipun sambil bersandar. Karena bisa jadi jagong pun kondisi tiang ingkang sampun uzur niku jagongan korana lendeane mboten kiat Pak. Jadi ulih nganggo kursi sing ana lendeane. Jadi umpamane nah, kados niku kan kursi-kursi kados niku kan niku enten lendeane nggih. Nah, jadi artinya men mboten kesel banget niku nggih, mboten payah. Wa yarka'u wa yasjudu ma'al qudratu alaihi, dan dia melakukan ruku dan sujud sesuai dengan kemampuan, disesuaikan dengan kemampuan. Karena ada kalanya ada seorang yang memang dia nekuk awake niku angel, jadi disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting adalah posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku ketika membungkuk. Nah. Fa illam yastati wa illam yastati' al-qu'ud aw syaqqa alaihi fa yusalli ala janbihi, maka jika tidak mampu salat sambil duduk ataupun sulit baginya maka ia salat sambil berbaring. Wal junubil aiman afdalu, dan berbaring ke sebelah kanan itu lebih utama. Jadi berarti sirahe nang sebelah ngriki, samparane sebelah ngriko, miringnya mengtengen, itu lebih utama. Fa in sallam mustalqiyan ilal qiblati sahha, maka jika ia salat dalam keadaan terlentang menghadap kiblat,
Miring kok angel, mamane nggih salat miring kan rada angel nggih. Sirahen teng mriki, samparan teng mriki, tapi kan posisinya miring. Sementara kondisi orang yang mungkin sakitnya sudah parah. Sakitnya sudah parah. Nauzubillahi min dzalik. Maka mungkin sulit, maka boleh dia kepalanya di sebelah apa gitu? Wetan. Wetan bahasa Indonesianya apa ya? Timur. Kepalanya di sebelah timur, kemudian kakinya di sebelah arah kiblat, kemudian agak ditinggikan sedikit posisi menghadap kiblat, sahha, maka sholatnya tetap sah. Dan itu katanya mana lebih nyaman, nyaman. Wis meriang nemen aja dipaksa miring, oh kenaung miring sedela rasanya wis nud-nudan ora karu-karuan ya aja dipaksa. Kepalanya di timur, kemudian kakinya di sebelah barat, posisinya menghadap kiblat. Mustalqiyan ilal kiblah, maka dalam keadaan berbaring atau telentang menghadap kiblat. Fa illam yastati au ma'u ima'a bi ra'sihi. Urutan selanjutnya, posisi telentang sudah enggak mampu. Maka jika memang tidak mampu, telentang pun bisa ora kuat, pokoknya wis serba angel, naudzubillahi min dzalik. Maka dengan isyarat, menggunakan isyarat dengan kepalanya. Tapi sirahnya sih bisa ugelak-ugelak kayak gitu ya, masih bisa dihubung-hubungakan, maka isyarat dengan kepala. Wa yakunu ima'uhu lis-sujudi ahfadha min ima'ihi lirruku'i. Maka isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku'. Tapi isyarat masih dengan kepala nih, masih mampu dengan kepala. Artinya sirahnya sih bisa nah niku kan tasih kiat. Tujuannya apa? Posisi sujud harus lebih rendah dibandingkan posisi ruku. Litamyizi baina ruknaini, untuk membedakan di antara dua rukun. Karena ruku rukun, sujud juga rukun. Wali anna sujud ahfadhu minar ruku'i, dan karena sujud itu posisinya lebih rendah dibandingkan ruku. Kemudian selanjutnya, haddal masyaqqah allati tubihu salatil mafrudati jalisan hiyal masyaqqatu allati yadhhabu ma'hal khusyu'. Batasan kesulitan yang diperbolehkan seseorang itu melakukan sholat wajib dalam keadaan sambil duduk adalah kesulitan yang itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Kesulitan yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Dzalika annal khusyu' akbaru maqasidus shalah. Yang demikian itu karena khusyuk adalah tujuan terbesar daripada sholat. Kama asyara ila dzalika Imamul Haramaini Al-Khuwaini, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Imam dua tanah haram, yaitu Al-Khuwaini. Kemudian al-a'dzarul lati tubihu shalatil maktubati qa'idan kasiratun. Uzur-uzur yang seseorang itu diperbolehkan melakukan sholat sambil duduk itu banyak. Ternyata tidak hanya sebatas sakit saja. Jadi uzur sing ngangsalaken kula panjenengan angsal sholat karo lenggah niku kathah. Falaisa khassan bil maradi faqat. Jadi tidak hanya terbatas orang yang sakit saja. Faqasiras sakfi alladzi la yastati'ul khuruju minhu. Satu contoh, ada orang yang ternyata atapnya itu pendek, kemudian tidak mampu untuk keluar dari tempat tadi. Qadarullah mungkin tiang posisine kerja nang dhuwur. Nah, kadang-kadang kan wonten posisi loteng sing niku loteng, terus posisine niku arep lenceng kayak gitu mboten cukup ngoten niku. Pernah saya waktu merantau di Malaysia itu, jadi posisinya pabrik ora bonafit sih, jadi
niku asramanya itu asramanya bangunan biasa. Tapi niku dibagi loro. Dibagi loro. Nek sing nang dhuwur bisa lurus. Tapi kamar kula niku tengandap, kamar ngisor. Niku lenceng niku mboten saged. Dadi kaya mlebu maring bolongan rong kaya kuwi, dadi posisine ndengkluk. Nah. Satu contoh orang yang berada di atap yang kebetulan atapnya itu pendek, dia tidak bisa keluar dari tempat tadi. Sementara mungkin waktu sholatnya sudah terbatas, mepet. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa tegak berdiri, posisinya mepet, tempatnya mepet sekali. Maka dalam kondisi seperti ini boleh sholat sambil duduk. Kenapa? Tidak bisa berdiri. Sementara dia mau keluar, tidak memungkinkan. Kemudian wassalatu fis safinah, kemudian sholat di atas perahu kecil. Nek ngadeg goyang-goyang bisa rubuh Pak. Perahu getek sih, safinah itu kan perahu kecil. Kemudian posisinya mau sholat sambil berdiri sulit, bisa goyang atau membahayakan. Awil bakhirah, ataupun sholat di atas kapal laut. Bakhirah ini sudah termasuk kapal laut yang besar. Tapi nek zaman siki nang dhuwur perahu ya, walaupun nang dhuwur perahu, sholat karo ngadeg bisa. Ketika kondisi ombaknya sedang stabil. Tapi kondisi mungkin nang dhuwur perahu, kondisi goyang-goyang. Pokoknya nek ngadeg tiba, angel. Mungkin nang selat sing mungkin ombaknya besar dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika tidak memungkinkan untuk berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Awis sayyarah, atau sholat di atas kendaraan. Jenengan sholat nang dhuwur bis umpamane. Lah, umpamane bisa ngadeg tempatnya sing angel. Atau mungkin jenengan sholat nang tengah-tengah, bisa jadi ana wong lalu lalang, bola-bali kenetek kondekturen muter-muter mengarep memburi angel. Maka dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Sholat di atas kursi, nang dhuwur jok mobil, karena sholat di atas kendaraan. Awitiarah indal hajah, ataupun sholat di atas pesawat. Sholat di atas pesawat. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan ketika memang itu diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, maka jenengan nunggang mobil, ning mobil pribadi, mampir meng masjid sedela mandek sholat bisa ayo gue. Nah, maka tidak ada hajah. Berbeda kondisinya jenengan nunggang bis Sinar Jaya. Bis Sinar Jaya kadang-kadang niku mboten mesti mandek nek maghrib. Biasanya serba nanggung. Lah jenengan arep mudun ya angel. Momane arep mas jamak takhir sekaligus insya Allah bisa. Tapi mungkin jenengan aduh rasanya kok jamak kayak orang mantap temen kepengennya orang jamak lah ya lah. Dan jenengan dalam kondisi seperti ini sholatnya sambil duduk di atas kursi mobil. Tapi nek mboten wonten hajah, maka sebaiknya jenengan posisinya kok Pak ngapura Pak mandek sedela bisa ora umpamane ya salat maghrib lah karo lirene ya bisa ora apa-apa nyambar maghriban umpamane sopirnya juga harus salat maghrib, maka salat sempurna, salat dengan keadaan sempurna. Wa adamul qudrah 'alal qiyami, dan tidak mampu untuk salat sambil berdiri. Walaupun nang dhuwur perahu, walaupun nang dhuwur kendaraan, walaupun nang dhuwur pesawat terbang, tapi dia mampu berdiri, sholat sambil berdiri. Tapi kalau tidak mampu, sulit baginya, maka boleh sholat sambil duduk. Kulluha a'dzarun tubihu dzalika. Semuanya ini merupakan uzur yang diperbolehkan kita sholat dalam keadaan duduk. Madhab jumhurul ulama,
anna salata la tasqutu madamal aqli sabitan. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya salat wajib itu, salat fardu itu tidak gugur selama akalnya masih normal. Selama akalnya masih normal, artinya urung oleng. Nauzubillahi min dzalik. Urung edan, urung gemblung, maka selama itu kewajiban melakukan salat fardu tidak gugur darinya. Jadi mulane nek umpamane wonten tiyang sing istilah niku kadang kumat, kadang waras. Niku nek istilah niku napa kula kesupen niku. Kadang waras, kadang mboten waras. Niku istilahnya dong-dongan. Maka dalam kondisi seperti kalau dia sedang normal akalnya, agi waras, wajib melakukan sholat 5 waktu. Lah engko umpamane kok obat enteng, orang ontal obat-obatnya goyang oleng kayak gitu ya. Lah mboten normal malih niku, maka dalam kondisi itu dia ghairu mukallaf. Nauzubillahi min dzalik. Lantang Banjar niku termasuk sing masya Allah banyak usia produktif yang oleng karena mungkin mboten kuat terhadap cobaan, atau memang posisinya yang jelas itu cobaan dari Allah. Menungsa niku dicoba kiambak, cobaannya sendiri-sendiri. Dan di Dinsos Pamardi Raharjo ini, PMKS Pamardi Raharjo ini sekitar 52-an. Ini kemauan sekarang banyak yang baru. Keluar 15 masuk 15, keluar 10 masuk 10 katanya. Niku ternyata di belakangnya itu masih banyak daftar tunggu. Daftar tunggunya masih banyak. Nauzubillahi min dzalik. Fal maridu idza lam yaqdur 'ala al-ima'i bi ra'sihi aw ma'u bi 'ainaihi. Maka menurut jumhur atau mayoritas para ulama, jika orang tidak mampu sholat dengan isyarat kepalanya, maka auma'u bi'ainaihi, dia memberikan isyarat dengan kedua matanya. Sirahe pun boten saged obah. Nauzubillahi min dzalik. Umpamane. Tapi mripate tasih bisa kedap-kedip kata niku. Maka menurut jumhur mayoritas para ulama, dia sholat dengan isyarat dengan kedua kelopak matanya. Yang terpenting itu posisi sujud lebih rendah dibandingkan posisi ketika ruku. Ya mungkin pas sujud lah kayak gimana merem itu dan karena isyarat dengan kedua matanya. Fayahfadhu qalilan liruku'i, maka turun sedikit untuk posisi ruku. Lalu wayahfadhu aksara minhu lisujudi, ketika sujud posisinya turunnya lebih banyak. Fa in qadara 'alal qira'ah bilisanih qara'a, maka jika dia masih mampu untuk membaca dengan lisannya, awake wis ora bisa obah, mripate bisa kedip-kedip, cuma tapi mulutnya masih bisa ngomong, masih jelas ngomongnya, maka dia sholat dalam keadaan dia mengucapkan dengan lisannya. Seluruh zikir-zikir sholat, bacaan sholat dibaca dengan lisannya. Bagaimana? Allahu Akbar, masih bisa ngucap Pak. Walaupun yang penting didengarkan oleh dirinya sendiri atau sir. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Masih bisa ngucap Pak. Maka dia ucapkan dengan lisannya seluruh zikir-zikir bacaan dalam sholat. Fa illam yastati al ima'u bi maaf. Mana tadi ini ya. Wa illa qara'a biqalbihi. Dan jika tidak mampu lagi, awake wis kaku, sirahe kaku, mung mripate tok kasih bisa kedip-kedip, lisannya pun sudah terkunci, tidak bisa mengucapkan apa-apa, wis mboten saged ngucap. Kan kadang wonten tiyang sakit sing dalam kondisi menjelang meninggal dunianya, dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa,
maka dia membaca bacaan zikir-zikir sholat, kemudian membaca bacaan sholat dengan hatinya. Dengan hatinya. Ini hatinya sih bisa. Ini menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang berbeda. Di antaranya Syekh Taqiyuddin, ini termasuk yang berbeda dengan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, di mana beliau berpendapat mata ajazal marid anil ima'i bi ra'sihi, sekiranya orang sakit itu sudah tidak mampu untuk memberikan isyarat dengan kepalanya, saqatat anhu shalah, maka gugur kewajiban salat baginya. Wa illa yalzamuhu al-ima'u bi tarafihi wa huwa madhab Abi Hanifah. Ini termasuk pendapat Syekh Taqiyuddin. Dia berpendapat berarti nek sirah wis ora bisa awe isyarat berarti pun gugur kewajiban. Tapi jumhur mayoritas para ulama, ini termasuk pendapat yang paling ikhtiyaton. Sekalipun sirah wis ora bisa obah, asih bisa karo mripat, lisannya asih bisa ngomong, dibaca semua bacaan sholat. Lah nek lisannya wis ora bisa ngomong, dengan hati atau dibaca bacaan dalam hati kita. Mudah-mudahan kalian panjenengan dipun paringi sehat terus, mboten pikun, diberikan umur panjang semuanya. Ya, mudah-mudahan umurnya panjang, ora pikun kata niku nggih, ya ora tau mriyang nemen niku dan lain sebagainya. Niku karepe kan kados makaten. Kemudian selanjutnya wa fihi samahah wa yusirru hadhihi syari'atil Muhammadiyah. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang toleransi dan juga kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam ini begitu mudah. Salat ora kuat ngadeg karo lenggah mboten saged karo miring mboten saged angsal telentang. Wis mboten saged telentang dan lain sebagainya dengan isyarat dengan kepalanya. Kepala sudah nggak bisa memberikan isyarat dengan kedua matanya. Bisa ngucap diucapkan, mboten bisa dengan hati. Merupakan kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharajin." Dan tidaklah dijadikan untukmu agama ini kesulitan. Allah tidak memberikan kesulitan terhadap agama ini. Kemudian dalam ayat yang lain surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ayyukhaffifa ankum." Allah menginginkan keringanan atau kemudahan bagimu. Jadi Gusti Allah niku mboten gawe angel. Banyak solusi untuk melakukan kewajiban. Ma taqaddama wa hukmu salatil maktubah. Hukum yang telah disebutkan tadi, marotib tadi, terkait dengan sholat wajib. Amma nafilah, adapun sholat sunnah, fatasihu qa'idan walau min duni udhrin, maka sah sholat sambil duduk sekalipun tanpa uzur. Jadi nek sholat sunnah walaupun tanpa uzur jenengan tetap sah. Niku nek sholat sunnah. Umpamane satunggaling contoh sholat taraweh. Sholat taraweh jenengan ikut yang kloter kedua. Kloter pertama sing biasa, kloter kedua sing satu malam satu juz. Jenengan posisine nek ngadeg kesuwen mboten kuat, jenengan angsal sholat karo lenggah. Wong niku sholat sunnah. Lakin bi'udrin ajruha tamamun. Untuk sholat sunnah ini, kalau dia memang karena uzur, artinya wong sholat wajib ya karo jagong, sholat sunnah juga karo jagong. Kalau dia karena uzur, wis tua, wis sepuh ataupun sudah sakit-sakitan, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Kalau karena uzur.
wa biduni udhrin ala nisfi min ajri salatil qaimi. Kalau tanpa uzur, wong awake sehat, Ustaz Taufik umpamane ngadeg ya si kuat, wong pelayan ya si kuat, tapi dia sholat sambil duduk untuk sholat sunnah. Karena tidak ada uzur, maka pahalanya separuh daripada sholat sambil berdiri, separuhnya. Umpamane taruhlah uli 100%, berarti sholat karo lenggah karena tanpa uzur 50% pahalanya. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, riwayat dari Imran bin Husain, ia berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang salat sambil duduk. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdalu. Siapa yang salat sambil berdiri, maka itu lebih utama. Ini terkait dengan salat sunnah yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang salat sambil duduk, falahu nisfi ajril qa'imi, maka baginya separuh pahalanya daripada orang yang salat sambil berdiri. Sampun suruh nopo dereng nggih. Kemudian di dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, limaridin, kepada orang yang sedang sakit. Ini hadis terakhir dari bab ini, di mana orang yang sakit tadi shalla ala wisadatin, dia sholat dengan menggunakan bantal untuk alas sujud. Jadi keleres wonten sahabat sing salate niku keleres agi sakit, niku ngginakaken bantal. Ketika sujud kepalanya ditempelkan ke bantal. Karena dia tidak mampu untuk sujud posisi normal, maka kepalanya ditempel-tempelkan ke bantal untuk sujud. Jadi dijelaskan dalam kitab ini, farma biha, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan bantal tadi. Jadi bantalnya nang Kanjeng Nabi terus dilihaken. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli 'alal ardi in istata'ta, salatlah dengan sujud di lantai, sujud di atas tanah jika kamu mampu. Wa illa fa'aumi ima'a, dan jika tidak mampu maka dengan isyarat. Wong wis ora kuat sujud karo isyarat, bukan kemudian sujudnya ditempelkan ke bantal. Waj'al sujudaka ahfadhu min ruku'ika, maka jadikanlah sujudmu itu posisinya, isyaratnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, yadullul hadis ala anna lil maridil ladzi la yastati'ul qiyam ayusalliya qa'idan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit yang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Kemudian yang kedua, wa yadullu ala annahu yumi'u ima'an, dan hadis ini menunjukkan bagi orang yang sakit tadi yang sholatnya tidak mampu berdiri dan sambil duduk pun dia sudah tidak mampu bersujud. Karena onten posisi tiang sakit niku sholat karo lenggah, tapi lenggah posisi duduk iftiros. Nanti pada saat ruku membungkuk, pada saat sujud dia masih mampu melakukan sujud seperti biasa, maka lakukan itu. Tapi kondisi niki mboten saged, wis awake mungkin pada kaku, maka dia dengan isyarat, sambil dengan isyarat. Wa yaj'alu sujudihi ngapunten, yarfa'u lahu syai'in yasjudu alaihi, maka dijelaskan yadullu ala annahu
yukrahu lil musalla. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dimakruhkan bagi orang yang sholat untuk meletakkan sesuatu, ayyar fa'alahu syai'in yasjudu alaihi, untuk mengangkat atau menjadikan sesuatu untuk dijadikan alas sujud. Salatnya karo lenggah, contohnya kata niki, umpamanya niki bantal. Karena mboten kiat nekuk pas arep sujud, iki tempel nang iki. Niku hukumnya makruh. Dimakruhkan. Wa anna hadza minat takalluf, dan ini termasuk takalluf. Takalluf niku nopo? Memberatkan diri sendiri, membebani diri sendiri. Niku naminipun takalluf. Alladzi lam ya'dzanallah, alladzi lam ya'dzanallahu bihi, yang mana ini tidak diizinkan oleh Allah. Wa inna ma yusalli al-insan hasba istita'atihi, dan seseorang atau manusia itu sholat disesuaikan dengan kemampuannya. Wa idza lam yastati'il wusulu ilal ardi, dan jika tidak mampu sampai ke tanah, pokoknya harus digawe sujud mboten kiat. Mungkin wis penyakitnya ya serepet, ya rematik, ya encok, mamane macam-macam, stroke dan lain sebagainya mamane iki. Lah niku arep sujud tekan lemah utawi tekan alas sujud mboten kiat. Maka dalam kondisi seperti ini, au ma'u fi halati ruku wa fi halati sujud, maka posisi ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat. Isyarat dengan apa? Dengan kepala. Kalau kepalanya masih mampu. Kalau kepalanya nggak mampu, sudah nggak bisa bergerak, maka dengan kedua matanya, kedua kelopak matanya. Kemudian selanjutnya, fil hadisi masru'iyati ibadatil marid wa irsyadihi ila ma yasluhu dinihi. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah bagi orang yang sakit, dan Nabi SAW memberikan petunjuk apa yang memberikan kebaikan kepada agamanya. Jadi hadis niki Kanjeng Nabi aweh nasihat saran karo sahabat, tapi ini juga berarti petunjuk bagi kita sebagai umatnya ketika dalam keadaan sakit. Wa fihi kamalu khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadatihi ashabihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabatnya ketika sahabatnya sedang dalam keadaan sakit, dan Kanjeng Nabi sekaligus memberikan arahan. Kebetulan oke sujud berarti rajin, tetap rajin, tapi sholatnya sayangnya pas sujud nganggo bantal, maka kemudian bantalnya disingkirkan. Alhamdulillah, bab sifatus sholat sudah selesai. Insyaallah kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu bab sujudis syahwi wa ghairihi, bab tentang sujud syahwi dan yang lainnya, min sujudi tilawah wa syukri. Di antaranya adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Waktu tadi cakap mau betul? 10 menit, oh masih ada sedikit. Di dalam muqaddimah bab ini dijelaskan bahwasanya sujud tilawah. Nah, kalau sujud sahwi adalah sujud dikarenakan lupa. Dikarenakan lupa. Ada 3 kondisi, bisa karena ziyadah atau kelebihan, bisa karena kurang atau naqs, atau bisa karena syak, ragu-ragu. Jadi sujud sahwi niku bisa karena kelebihan, bisa karena kurang, bisa karena ragu-ragu. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah sunnatun muakkadatun. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Laisa biwajibin indal jumhur. Menurut mayoritas para ulama, sujud tilawah itu tidak wajib. Menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Menurut madhab Hanafi,
sujud tilawah hukumnya wajib. Wa hiya wajibatun 'indal Hanafiyah lil amri biha. Menurut madhab Hanafi, sujud tilawah dianggap wajib. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada perintah fasjudu, maka sujudlah kamu ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Tapi jumhur mayoritas para ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wa yasjudul qari'u wal mustami', dan yang melakukan sujud tilawah adalah pertama yang membaca, kemudian yang kedua adalah orang yang mendengar. Wal mustami' duna sami'u alladhi la yaqsudul istima', bukan orang yang mendengar tetapi tidak bermaksud untuk mendengarkan. Ini maksudnya kepripun? Yang melakukan sujud tilawah, dianjurkan melakukan sujud tilawah, pertama yang membaca, yang kedua orang yang mendengar. Contohnya imamnya sujud tilawah, jenengan makmum kan juga mendengarkan, tapi memang jenengan punya niat mendengarkan karena jenengan jadi makmum. Tapi dunas sami'ul ladzi la yaqsudul istima', bukan orang yang mendengar tapi tidak bermaksud mendengarkan. Contohnya kata niki, Pak, ana wong lagi mlaku balikan pasar arep bali, kan pokoknya ngegleng niatnya orang arep ngrungokno wong ngaji. Kebetulan ada yang membaca Al-Quran, kemudian di antara yang dibaca adalah ayat sajdah. Karena tidak bermaksud mendengarkan, unang dalun ngerti-ngerti jenengan langsung nggelar kertas sujud tilawah, mboten, karena jenengan tidak bermaksud mendengarkan. Jadi yang membaca, yang melakukan sujud tilawah adalah qari dan mustami, tetapi mustami yang memang dia niat untuk mendengarkan. Wa yaqulu fi sujudi tilawah ma yaqulu fi sujudi salah wa in zada fihi fahasuna. Yang dibaca ketika sujud tilawah adalah sebagaimana bacaan sujud pada salat. Kenapa demikian? Karena tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang bacaan khusus sujud tilawah. Tetapi ketika mau ditambah, ada tambahan sajadah wajhi dan seterusnya, fahasuna, maka ini dianggap baik. Artosipun bukan berarti dilarang. Fahasuna dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, fahasuna, maka ini baik. Tapi kok jenengan keleres bacaan niku mboten apal sujud tilawah, ya wis sing diwaca kaya dene sujud pas agi salat. Nah, setunggal malih niki. Nah, hampir suruk ya? Hampir. Ya. Sujudus syukri, sujud syukur. Wa huwa yastahabbu 'inda tajaddadan ni'ami wan difa'is syaqami. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang sifatnya tajaddadan ni'am, kenikmatan yang luar biasa, bukan kenikmatan yang sifatnya mudawamah. Kenikmatan mudawamah niku maksudnya nopo? Jenengan umpamane nggih bar salat subuh, ya wong jenengan aben esuk wajib nglakoni salat subuh, niku kenikmatan yang mudawamah, maka tidak disyariatkan melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur niku ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa atau terhindar dari bencana. Jenengan keleres rombongan plesir, naudzubillah min dzalik. Jenengan plesir ngerti-ngerti mobil jenengan ngusak melebung jurang, Pak. Ning qadarullah begitu bergedet menyat, selamat kabeh, selamat kabeh. Maka dalam kondisi seperti ini disunnahkan melakukan sujud syukur. Pernah ini terjadi di Sumatera ketika kita dulu masih kecil, saya masih kecil, adik saya masih kecil, kakak saya masih kecil. Keleres teng Sumatera niku ngene kula niku kan antena TV niku 15 meter mbek ana gambare. TV-ne hitam putih, TVR itok. Nek ora 15 meter ora ana gambare. Kebetulan malam hari biasa kalau hujan besar itu kan kabelnya dimasukkan ke tanah sebagai penangkal petir.
Bapaknya kula kesupen mboten dicemplungaken dan lebokaken maring lemah. Tiba-tiba ada petir besar meledak. Sing meledak napa? Niku tiang antena meledak, pecah. Yang rumahnya dekat antena itu melihat itu menyala, bus. Terus TV-ne ngene kula untung ora dicolok nang colokna meledak. Kabel antena niku kebakar semua. Terus umah ngene kula niku ngerti-ngerti. Lah untung kita tidak di dekat TV atau di dekat kabel. Kalau dekat kabel kayaknya sudah innalillahi. Kayaknya gitu, tapi memang belum takdir. Kemudian begitu deng meledak, ini asap ini mengebul penuh di rumah. Tapi alhamdulillah selamat kabeh. Maka seketika itu bapak saya langsung ambil air wudu, sujud syukur. Ayo pada wudu, sujud syukur. Alhamdulillah selamat kabeh. Jadi sujud syukur itu ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa atau terhindar dari bencana. Karena saya sering melihat ada orang yang habis sholat, dia sujud syukur. Enten tahu buatan kadang-kadang itu, dan itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Jadi sujud syukur itu ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Memanen jenengan keleres kok tiba-tiba ditekani wong BRI, jenengan ternyata iki ulih hadiah iki. Hadiah apa? Suzuki R3. Umpamane lah niku jenengan karena ulih hadiah yang luar biasa, jenengan sujud syukur. Karena itu tidak terbiasa, bukan mudawamah. Sawaun akanat ammatun aw khassatun bisajidi wala yasjudu lidawamin ni'ami, dan tidak disunnahkan melakukan sujud syukur ketika kenikmatan itu yang sifatnya kenikmatan yang terus menerus. Jenengan benesuk alhamdulillah asih bisa ampekan iku ya. Lah niku kan mudawamah, kenikmatan yang terus menerus. Li anna ni'amillahi la tanqati, karena kenikmatan Allah itu tidak pernah terhenti. Wa sifatuhu wa ahkamuhu kasujudi tilawah. Sifat dan hukumnya sama seperti sujud tilawah, yaitu sunnah muakkadah. Caranya juga sama. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, mungkin ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk hadis pertama dan hadis selanjutnya dari bab tentang sujud syahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ilahuna wa ila liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.